Apakah Anda masih mengecek semua area penting di setiap time frame seperti weekly, daily, 4 jam, 1 jam, hingga 15 menit saat melakukan trading? Jika Anda menggunakan time frame dengan cara seperti ini, berarti Anda benar-benar salah dalam memanfaatkan time frame. Di MIT Trading, kami akan menjelaskan cara penggunaan time frame yang benar yang wajib Anda ketahui, sekaligus strategi trading yang menggunakannya. Jika melihat chart ini, pada time frame 5 menit terlihat sebagai area sideways, sehingga bisa membingungkan untuk menentukan posisi entry. Namun jika melihat area yang sama pada time frame 1 jam, kita bisa melihat bahwa tren naik sedang berlangsung, sehingga secara alami dapat menyimpulkan bahwa posisi long lebih menguntungkan. Dengan memanfaatkan beberapa time frame seperti ini, probabilitas trading dapat meningkat dibandingkan hanya menggunakan satu time frame saja. Namun, menggunakan terlalu banyak time frame justru bisa membuat keputusan trading semakin membingungkan. Oleh karena itu, kami hanya akan menggunakan tepat 3 time frame saja. 3 time frame ini terdiri dari direction frame sebagai frame tertinggi, main frame sebagai frame menengah, dan subframe sebagai frame terendah. Namun sebelum menggunakan ketiga time frame ini, ada satu konsep penting yang harus kita pahami terlebih dahulu, yaitu memahami terlebih dahulu tipe trader seperti apa Anda. Jika Anda adalah investor jangka panjang yang menahan posisi selama beberapa bulan atau lebih, apakah perlu melihat pergerakan jangka pendek seperti candle 1 menit atau 5 menit? Sebaliknya, jika Anda seorang scalper yang menutup posisi dalam hitungan menit setelah entry, apakah benar-benar perlu melihat pergerakan jangka panjang seperti daily atau weekly? Dengan melihat time frame yang tidak sesuai dengan tipe trading Anda, kemungkinan besar Anda akan terganggu oleh pergerakan yang tidak relevan dengan strategi Anda dan akhirnya runtuh secara psikologis. Oleh karena itu, di MIT Trading, kami akan memberikan panduan time frame yang harus digunakan sesuai dengan masing-masing tipe trader. Untuk swing trader yang menahan posisi lebih dari 1 hari, direction frame menggunakan candle 4 jam, main frame 1 jam, dan subframe 15 menit. Untuk day trader yang melakukan entry dan exit dalam 1 hari, direction frame menggunakan candle 1 jam, main frame 15 menit, dan subframe 5 menit. Sedangkan untuk scalper yang trading dalam hitungan menit, direction frame menggunakan candle 15 menit, main frame 5 menit, dan subframe 1 menit. Sekarang mari kita pelajari bersama bagaimana menggunakan ketiga time frame ini melalui chart nyata. Pertama, pada direction frame, hal yang harus kita cek adalah arah tren. Arah tren terdiri dari 3 jenis, yaitu naik, turun, dan sideways. Jika pasar bergerak sideways tanpa arah tren yang jelas, maka dalam strategi trend following MIT, kita akan menghindari entry posisi hingga arah muncul. Oleh karena itu, mengidentifikasi ada atau tidaknya arah serta arah tren pada direction frame adalah titik awal analisis time frame. Jika direction frame memiliki arah yang jelas, kita cukup mencatat arahnya, lalu berpindah ke main frame. Pada direction frame, tidak perlu melakukan analisis yang rumit. Main frame adalah time frame yang menjadi pusat dari trading kita. Ada 2 hal yang harus dilakukan pada main frame. Yang pertama adalah mengidentifikasi balance dan imbalance. Dan yang kedua adalah menentukan area trading potensial berdasarkan posisi harga saat ini. Jika pada direction frame kita hanya mengidentifikasi arah tren, maka pada main frame kita perlu memecah tren tersebut lebih detail untuk menentukan rencana trading. Pertama, tren yang kita lihat di direction frame akan kita strukturkan di main frame menjadi area balance dan imbalance. Jika harga saat ini menembus area balance pada main frame dan terjadi BBO, itu berarti struktur tren naik telah rusak, sehingga untuk saat ini kita harus menghindari entry posisi long. Oleh karena itu, memahami posisi harga saat ini merupakan langkah kedua yang harus dilakukan pada main frame.
Jika harga saat ini belum menembus area balance pada main frame, itu berarti tren masih valid dan mulai dari sini Anda harus mengidentifikasi area trading potensial. Dalam mekanisme trend following MIT, terdapat dua jenis utama area trading potential, yaitu breakout saat area imbalance trend ditembus dan pullback yang menargetkan titik transisi dari akhir balance ke awal imbalance. Area trading potensial untuk breakout adalah titik di mana area imbalance terakhir pada mainframe ditembus. Area trading potensial untuk pullback adalah area di antara balance dan imbalance pada mainframe. Jika harga saat ini berada di antara area balance dan imbalance pada mainframe, maka saat ini merupakan area trading potensial pullback. Dengan cara ini, pada mainframe kita menyusun struktur tren menggunakan balance dan imbalance, lalu membuat rencana trading berdasarkan posisi harga saat ini. Selanjutnya adalah subframe. Pada subframe, kita menentukan titik entry detail berdasarkan rencana entry yang telah dibuat di mainframe. Alasan kita menggunakan subframe untuk entry detail adalah untuk mendapatkan keunggulan, baik dari sisi probabilitas maupun risk-reward. Berdasarkan analisis tren pada direction frame dan mainframe, kita memilih posisi dengan probabilitas tinggi, lalu turun ke subframe untuk menentukan entry yang presisi demi mengoptimalkan risk-reward. Singkatnya, kita menganalisis arah tren di direction frame, menyusun struktur tren, dan rencana trading di mainframe berdasarkan posisi harga, lalu menentukan entry detail di subframe. Setelah memahami analisis apa yang harus dilakukan pada masing-masing dari 3 time frame ini, Anda mungkin akan penasaran bagaimana cara tradingnya secara nyata. Sebagai contoh, saya akan menjelaskan bagaimana melakukan trading secara nyata dengan menggunakan candle 1 jam, 15 menit, dan 5 menit berdasarkan day trading. Di Discord MIT Trading, para trader yang telah menghasilkan profit aktif secara langsung dan setiap hari membagikan analisis pasar, sudut pandang praktis, serta materi konsep trading MIT. Jika Anda ingin mengenal MIT Trading lebih jauh, bergabunglah sekarang juga dengan komunitas Discord kami. Pertama adalah Direction Frame. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada Direction Frame kita mengecek apakah pasar memiliki arah dan jika ada, ke arah mana pergerakannya. Saat ini, pasar memiliki arah dan arahnya adalah turun. Cukup memahami hal ini, lalu kita berpindah ke mainframe untuk menyusun struktur tren turun tersebut. Pada mainframe, kita akan menandai area balance dan imbalance dari tren turun ini. Jika melihat posisi harga saat ini, karena harga belum menembus area balance ke atas, kita dapat mengetahui bahwa rencana entry harus menggunakan posisi short, bukan long. Selain itu, karena harga saat ini belum menembus area imbalance terakhir ke bawah, kita juga dapat mengetahui bahwa harga berada di area trading potensial pullback. Setelah menyusun rencana trading short pullback seperti ini, kita berpindah ke subframe untuk menentukan entry detail. Saat menentukan entry detail di subframe, kita menargetkan titik di mana tren mainframe dan subframe menjadi searah. Pada mainframe terlihat sebagai fase koreksi dalam tren turun. Namun jika dipecah di subframe, kita bisa melihat terbentuknya tren naik kecil jangka pendek. Dan saat BBO terjadi pada tren naik di subframe, sehingga tren naik tersebut runtuh, itulah titik di mana tren mainframe dan subframe kembali selaras. Dan di area inilah kita bisa entry posisi short. Hal yang perlu diperhatikan adalah saat menilai BBO di subframe, demi keandalan, kita harus memastikan bahwa body candle benar-benar menembus area tersebut. Jika setelah penembusan harga naik kembali, dan hanya ekornya saja yang menembus, maka itu tidak dapat dianggap sebagai BBO yang valid. Jika kita entry posisi berdasarkan BBO di subframe, stop loss dapat ditempatkan di sekitar area balance tempat BBO tersebut terjadi. Target profit harus disesuaikan secara fleksibel dengan kondisi. Namun, untuk awal, kami menyarankan berlatih dengan target risk-reward 1:1,5 hingga 1:2.
Banyak orang merasa kesulitan dalam mengidentifikasi titik keselarasan tren antara subframe dan mainframe. Namun dengan mekanisme ini, hal tersebut sama sekali tidak sulit. Untuk tren naik, kita juga bisa menggunakan pendekatan yang sama. Pada mainframe, tren naik sedang berlangsung dan harga berada di area trading pullback. Koreksi turun yang terjadi ini, jika dilihat di subframe, dapat diidentifikasi sebagai tren turun jangka pendek. Saat area balance dari tren turun ini ditembus ke atas oleh body candle dan terjadi BBO, itulah saat yang tepat untuk entry posisi long. Stop loss tetap ditempatkan di sekitar area balance subframe, dan target profit diarahkan pada risk reward 1:1,5 hingga 1:2. Hari ini kita telah mempelajari metode analisis menggunakan 3 time frame serta bagaimana menggunakannya untuk trading secara nyata. Pada awalnya, konsep ini mungkin terasa agak rumit, namun dengan menonton video ini berulang kali, saya harap Anda dapat sepenuhnya memahami bagaimana cara mendekati pasar di setiap time frame. Saya yakin jika Anda memahami dan menerapkan mekanisme ini dengan baik, Anda akan mencapai level trading yang jauh lebih tinggi dari sekarang. Materi hari ini juga akan saya rangkum dan upload di Discord saya. Jadi jangan sampai terlewat dan pastikan untuk mendapatkannya. Sekian dari MIT Trading. Terima kasih.